Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Syifa dengan NRP belakang 029. Di sini saya akan mempresentasikan review 2 saya dengan buku konsep saya dengan judul Redesign Kantor FTK ITS berkonsep modern nautical dengan penerapan spatial efficiency guna meningkatkan performa kerja staf. Di sini dosen pembimbing saya yaitu Bapak Rio di kelas D Office and Commercial Space Design. Yang pertama kita masuk ke empathize dulu. Di sini saya memulai dengan empathy map-nya. Fasilitas kantor sudah modern, semua pakai komputer, namun masih merasa lelah jika duduk lama, kurang adanya footrest dan rak dapur yang ketinggian, kurang ruang tamu yang tidak ada privasinya, banyak sekat kaca dan lukisan dinding yang balapan. Dan apa yang mereka pikir, itu seharusnya kantor ini bisa lebih menunjukkan identitas kelautan kita, mungkin pakai warna navy agar kesannya lebih keren. Untuk CCTV, penambahan CCTV untuk keamanan dan berharap musola tidak panas. Dan juga balkon adalah aset terbaik mereka. Dan apa yang mereka lakukan yaitu staf menghabiskan sebagian besar waktu di depan layar komputer, istirahat di area istirahat, pantry, dan balkon. Koordinasi penting, mereka masuk ke ruang wadek karena butuh privasi, dan seringkali kesulitan mengambil barang di rak yang terlalu tinggi. Dan terakhir, apa yang mereka rasakan yaitu ada perasaan bangga namun kecewa. Bangga karena prestasi fakultas namun kecewa karena prestasinya tersembunyi. Lelah secara fisik karena masalah ekonomi dan lelah secara visual, dan di area ruang tamu itu ada perasaan tidak nyaman dan terekspos saat ada tamu berkunjung karena kurangnya privasi. Di sini lanjut ke latar belakangnya, secara garis besar latar belakangnya yaitu kantor FTK ini belum mencerminkan identitas maritim yang kuat, dan adanya ketidakefisiensi ruang, dan juga menghambat sirkulasi karena furnitur yang terlalu besar. Ada juga ditemukannya isu ergonomi seperti rak yang terlalu tinggi, meja kerja yang kurang ergonomis, tidak ada footrest-nya juga, hingga masalah teknis berupa plafon dan suhu panas. Jadi redesign ini bertujuan agar kantor mengoptimalkan lahan terbatas agar lebih fungsional bagi staf yang mayoritas kerjanya secara digital, sekaligus mempertegas jati diri fakultas sebagai atau melalui elemen visual yang lebih representatif. Tujuannya di sini yaitu merancang kantor yang optimal untuk meningkatkan ergonomis, produktivitas, serta efisiensi ruangan untuk pegawai kantor FTK. Yang kedua, menciptakan desain dengan visual yang konsisten dan berintegrasi identitas fakultas. Manfaatnya yaitu terwujudnya efisiensi spasial dan pengalaman bekerja serta kunjungan yang profesional. Optimalisasi kesehatan fisik dan fokus produktivitas pegawai kantor FTK, dan juga meningkatkan citra akademik melalui harmonisasi atmosfer ruang. Dan di sini adalah hasil dari wawancara dari staf-staf pegawai kantor FTK kemarin. Secara garis besar, apa saja yang membuat mereka kurang nyaman saat bekerja. Jadi secara operasional ini kantor sudah sangat modern karena hampir seluruh pekerjaan dilakukan menggunakan komputer, sehingga penggunaan kertas minim. Alur sirkulasinya juga cukup sederhana, namun banyak furnitur yang terlalu besar sehingga menghambat sirkulasi tersebut. Untuk urusan koordinasi, ruang wadek ini menjadi pertemuan formal yang menampung hingga 7 orang, sifatnya juga privasi karena kedap suara. Namun titik yang paling tidak nyaman yaitu berada di ruang tamu, yang mana posisi duduknya menghadap ke pintu depan sehingga merasa terekspos. Kendalanya itu kendala kecil namun krusial, yaitu tidak ergonomisan pada meja kerja mereka yang mana ketidakadaan pijakan kaki dan membuat posisi duduk cepat lelah. Masalah ergonomi lain juga ditemukan di area service, yaitu rak penyimpanan di dapur atau di pantry. Kemudian analisis branding visual interior dan harapan brandingnya apa saja. Dari sisi estetika, adanya ketidakteraturan visual, yaitu dari wallpaper mereka, dari lukisan mereka, dan ada juga sekat kaca motif yang bolong-bolong bertabrakan dengan semua yang tadi sehingga terasa mengganggu mata. Adapun piagam fakultas yang seharusnya ditampilkan. Harapan besar dari pengguna itu transformasi visual yang membawa identitas maritim lewat penggunaan warna navy, serta penggantian furnitur ruang tamu dengan ukuran yang lebih proporsional agar tidak memakan lahan yang sudah terbatas. Dari user pain dan gain-nya ini dibagi menjadi doubtful. Di sini pain-nya yang pertama yaitu masalah ergonomi atau absennya footrest dan rak penyimpanan yang terlalu tinggi. Semuanya menganggap itu penting. Yang kedua, kurangnya privasi dan kenyamanan ruang tamu karena dekat dengan pintu masuk. Satunya tidak penting, dua kurang penting.
Visual interior yang tidak konsisten dan bertabrakan, semuanya penting. Ketidakefisienan sirkulasi dan layout akibat furniture terlalu masif, semuanya penting. Identitas dan penghargaan FTK yang kurang terlihat karena tersembunyi, semuanya kurang penting. Dan yang selanjutnya, gain-nya apa saja? Meningkatkan kenyamanan kerja melalui standar ekonomi baru, semuanya penting. Ruang tamu yang lebih privat dengan layout furniture yang lebih proporsional, hanya dua yang menganggap itu penting. Desain yang mempresentasikan identitas FTK melalui palet warna natural nautika modern. Satu menganggap tidak penting, dua penting, dan dua juga kurang penting. Optimalisasi setiap hierarki ruangan dengan sirkulasi baru yang mendukung kinerja, semuanya menganggap penting. Dan yang terakhir yaitu desain yang mempresentasikan identitas dan penghargaan FTK, hanya satu yang menganggap itu penting. Di sini dari dot vote tersebut terbentuklah decision matrix untuk redesign ini. High impact dan low effort itu peningkatan kenyamanan kerja melalui standar ekonomi baru, penyederhanaan elemen visual, penataan ulang furniture di ruang tamu, dan penambahan footrest pada meja kerja. Low effort dan low impact adanya desain yang mempresentasikan identitas FTK, penambahan aroma pada ruangan, penambahan CCTV, dan juga optimalkan area balkon. High impact dan high effort adanya rebranding langgam yang mengubah suasana total kantor, rekonstruksi total tata letak dan sirkulasi ruang, optimalisasi hierarki, optimalisasi juga penggunaan setiap meter persegi agar berfungsi secara maksimal. Yang terakhir yaitu high impact dan low effort, yaitu modifikasi kompartemen atau custom furniture, dan perubahan material atau furniture. Di sini peruangan adalah adanya penjelasan masing-masing. Dari lobby ini ketidakseimbangan antara skala furniture, peluang branding fakultas juga tidak ada. Meeting room ini pada saat itu belum selesai renovasi, namun banyak furniture yang tidak terpakai dengan seimbang. Untuk working space-nya sini, partisi antar meja sudah tertata dengan cukup baik, namun kekurangan elemen pijakan kaki atau footrest dan tabrakan desain pada motif dinding. Ruang dekan juga sama halnya dengan meeting room, namun ada juga ketidaksamaan visual pada furniture tersebut. Ruang wakil dekan ini kualitas teknisnya paling unggul, sangat ideal dalam hal akustik dan memudahkan pimpinan menerima tamu, namun langgamnya ini tidak setara dengan langgam ruangan yang lain. Area istirahat juga area yang paling nyaman untuk bersantai, namun kursinya ini kurang mendukung untuk kenyamanan fisik yang maksimal. Musola memiliki kenyamanan yang berbanding terbalik di ruangan yang lain, yang mana sifatnya agak sempit dan suhu yang terlalu panas. Balkon juga sama halnya, yang mana ini adalah ruangan yang banyaknya dipakai untuk beristirahat oleh pegawai kantor, namun furniture kurang tertata dengan baik. Yang terakhir yaitu pantry memiliki rak-rak yang tidak ergonomis karena jaraknya yang terlalu tinggi. Di sini adalah daftar kebutuhan setiap ruangan, dari siapa saja usernya, jenisnya, dan juga jumlah furniture peruangannya. Spatial efisiensi yang digunakan di redesign ini, jadi berdasarkan artikel Science Direct, ini adalah optimalisasi penggunaan luas lantai yang terbatas untuk menampung fungsi dan aktivitas pengguna secara maksimal tanpa mengorbankan kenyamanan. Di sini adalah pengembangan alternatif layout dari yang pertama sampai yang ketiga. Overall adalah layout meja kerja masih rancu, hierarki ruangan juga belum terlihat, tata ruang juga belum maksimal, working space ini juga belum maksimal karena terpisah. Sebaiknya ruang kerja ini digabung pengembangan dua, sama halnya beberapa area luasnya sudah memenuhi standar. Dan pengembangan alternatif yang terakhir, yaitu semuanya sudah sesuai, sirkulasi penempatan ruang sudah baik, hierarki luasan area sudah memenuhi standar, tata letak ruang sudah sesuai, layout sudah sesuai, dan penerapan layout juga sudah sesuai. Sini masuk ke three method. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu nautikal modern, gabungan antara langgam interior nautikal dengan modern, yang menghasilkan suasana yang canggih dengan aksentuasi warna biru atau navy yang meningkatkan identitas FTK. Di sini nautikal dan modern memiliki warna palet yang kurang lebih sama dan juga sifat yang sama, yang mana menekankan kesederhanaan dan fungsionalitas serta eh, suasana yang elegan. Kedua, spatial efficiency sini strategi yang memaksimalkan fungsi dan kenyamanan ruang terbatas melalui pengaturan sirkulasi yang terintegrasi zonasi vertikal dan pemilihan furniture yang tepat.
Yang terakhir yaitu adanya identitas kantor dari ITS sendiri dan juga gabungan dari FTK-nya itu sendiri dengan key grafik ITS yang lain. Selanjutnya kita masuk ke konsep makro yang akan saya pakai di desain saya nanti. Pemasangan lantai pinggir ini jenis seamless, dipakai di hampir seluruh area kantor. Material ini juga dipilih karena menggunakan material yang mudah dibersihkan. Yang kedua, adanya instalasi karpet di berbagai area. Selanjutnya, pada dinding, yaitu saya menggunakan penggunaan wall panel kayu dan wall panel motif berwarna biru agar memberi kesan mewah dan identitas FTK. Ada juga penggunaan wall panel didesain secara bentuk khusus seperti potongan diagonal. Selanjutnya, konsep plafonnya ini adanya drop ceiling dengan LED light dan bagian drop ceilingnya ini diberi motif abstrak warna biru. Kedua, ada open grid ceiling pada area kerja. Yang terakhir yaitu adanya wood panel yang dipakai di area istirahat atau pantry. Selanjutnya ada implementasi partisi juga. Implementasi ini sebagai elemen estetis pada area kerja yang nantinya slide wall tersebut akan menggunakan logo FTK seperti di referensi sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke prototype. Di sini adalah visual denah keseluruhan dari kantor FTK itu, dari ruang kepala dekan, ruang wardek, ruang tamu, ruang meeting, area kerja, musola, dan juga pantry dan area istirahat. Di sini ada perspektif ruang tamu dari POV kursi dan juga POV meja resepsionis, di mana di sini sudah memakai konsep drop ceiling, wall panel, dan juga identitas FTK dan ITS itu sendiri. Di sini ada perspektif ruang meeting, frosting kaca sebagai standar kantor pada umumnya, meja panjang untuk meeting, rak penyimpanan, dan juga identitas FTK dan juga adanya drop ceiling. Selanjutnya yaitu pada perspektif ruang kerja, pakaian slat wall tersebut dengan logo FTK. Di sini adalah implementasi dinding tersebut dengan identitas ITS atau logo ITS tersebut. 8 kursi atau 8 meja kerja yang 4 atau 2 saling berhadapan. Selanjutnya yaitu perspektif ruang wakil dekan. Di sini ruang wakil dekan sifatnya lebih kecil daripada dekan karena hierarkinya yang berbeda. Di sini adanya elemen estetika yang menunjukkan ASEAN tersebut, kursi untuk tamu, dan juga sebagai rapat yang lebih privat. Selanjutnya, perspektif ruang dekan. Ini adalah ruangan yang lebih besar, namun perbedaannya pada luas ruangan dan adanya logo ITS, dan juga rak yang lebih besar dan lebih estetis. Dan kedua ruangan Wardek dan Dekan ini memiliki motif dari salah satu GSM ITS yang dipakai untuk salah satu partisi yang kemudian posisinya di depan kaca ruangan tersebut. Lanjutnya perspektif pantry atau area istirahat. Di sini pemakaian island tidak beda jauh seperti desain sebelumnya di kantor FTK, namun ada perubahan di luasan dan juga pewarnaan rak-rak dan juga ergonomis kabinet tersebut. Overall ini mempunyai warna biru dan pemasangan backsplash juga, dan pemilihan lantai yang berbeda di sini menggunakan keramik yang berwarna biru keabu-abuan. Pada di ujung ini adalah area untuk printer dan fotokopi untuk staf-staf yang bekerja. Dan setelah ini adalah tes dari visual tersebut. Tes yang digunakan ini adalah ruangan yang paling banyak masalahnya, yaitu ruangan tamu. Di sini dari pengembangan satu desain, feedback dari 5 responden ini, beberapa dinding terasa kosong, ada juga yang bilang layout sudah rapi, identitas FTK sudah terlihat dengan baik, pewarnaan dinding perlu diperhatikan lagi, resepsionis juga. Pada pengembangan 2, di sini saya sudah menambahkan sesuai responden tadi. Di sini saya menambahkan visi mereka sebagai elemen estetis juga pada dinding area duduk. Identitas FTK sudah terlihat dengan baik dan tidak adanya dinding kosong. Sudah terlihat baik dan layout sudah rapi. Namun kaca ruangan meeting perlu diperhatikan lagi karena termasuk POV atau pandangan pertama dari saat pengunjung masuk. Dan yang terakhir ini adalah testing pengembangan visual 3 yang sudah dirender juga. Overall di sini sudah sesuai, penempatan furniture dan ambience ruangan sudah sangat baik. Layout juga sudah rapi dan sesuai hierarki. Identitas dan layout dan warna juga sudah terlihat dengan jelas. Sekian dari presentasi saya di preview 2 buku konsep saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.